Duduk siap. Silakan kawan, sebelum kita belajar, sebelum kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita memulai belajar, siapa yang tidak hadir? Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita lanjutkan di minggu ini, kita akan kembali ke materi sebelumnya atau aplikasi. Minggu lalu kita telah belajar berkaitan dengan perkembangan Islam yang ada di dunia ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita akan bersama-sama untuk mencintai bangsa dan negara kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan. Semuanya silakan berdiri. Mempelajari buku hari ini. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan kembali materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kenapa Ibu menggunakan ini? Karena Ibu tidak menggunakan laptop. Ini adalah bentuk PowerPoint, ya. Jadi slide yang digunakan langsung di print. Yang pertama, hari ini kita akan belajar materi berkaitan dengan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar atau KD. Apa itu KD? Berkaitan dengan ini adalah menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui model pembelajaran program Basic Learning, peserta didik dapat mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Jadi materi kita adalah berkaitan dengan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Anak-anak sekalian, ya. Kalau kita berbicara tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, otomatis kita harus tahu dulu apa
kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau tentang berbagai macam kemajuan teknologi ataupun kemajuan intelektual yang berkaitan dengan peradaban-peradaban Islam dari zaman ke zaman. Jadi Islam telah banyak sekali membangun bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa saja yang membedakan peradaban Islam dengan peradaban lain? Di antaranya, yang pertama, bahwasanya peradaban Islam tegak atas dasar secara mutlak karena Allah. Jadi mereka menegakkan syariat Islam memang dari hati nurani karena landasan Al-Quran yang diturunkan. Kemudian yang kedua, bahwa Tuhan itu satu dan tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan dan kerajaan. Jadi mereka yakin adanya Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang lainnya. Dengan kata tauhid yang mereka pakai seperti Bilal bin Rabah, dengan mengucapkan kata tauhid ahad, mereka tekad untuk berjuang walaupun mati syahid sekalipun. Sehingga perkembangan Islam dari tempat ke tempat selalu berkembang pesat. Apa saja faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia? Ada dua faktor. Yang pertama, ada yang namanya faktor internal. Artinya, konsisten dari keistiqomahan umat Islam itu sendiri. Contoh, ketika Bilal bin Rabah masuk dalam agama Islam, langsung kata tauhid diucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, konsisten dia. Hei, siapa yang berani membunuh Rasulullah hadapi saya? Itu namanya komitmen, konsisten. Artinya apa? Tidak akan lari, tidak akan pernah menjauhi Tuhan. Kenapa? Karena yakin bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu satu. Seperti Bilal bin Rabah, ketika dia dicambuk oleh Umayyah, maka dia tetap mengucapkan kata tauhid al-ahad. Ahad itu terdapat dalam Asmaul Husna. Kata itu yang diucapkan tiap kali, padahal dicambuk hampir mati pada pasien, tetap yang diperjuangkan kata ahad. Sehingga apa? Bergema suaranya sampai saat ini. Itulah merupakan kemajuan dari peradaban Islam. Siapapun yang mendengarkan azan pasti berkeinginan untuk datang ke masjid kalau orang itu memang sudah mendapatkan hidayah. Tapi bagi mereka yang tidak akan pernah mendapatkan hidayah, benci dengan suara itu. Kenapa? Karena iblis sudah masuk ke tubuhnya. Mustahil akan mau terpanggil jiwanya. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena syaitan itu sudah ada di tubuh kita. Mustahil orang lain bisa mengganggu kita, sedangkan di badan kita sudah banyak syaitannya. Mustahil bagi kita mau berjuang memperkembangkan ajaran agama Islam kalau kita sendiri membenci Tuhan. Kenapa? Karena di diri kita tidak akan pernah tahu bahwasanya Tuhan itu memang harus kita sembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan sedangkan kita tidak pernah mengerjakan perintahnya? Contoh, sholat. Orang tidak akan pernah terpanggil untuk mengerjakan sholat sujud di bawah sana kalau jiwanya tidak ada hidayah. Sakit orang itu. Kenapa dikatakan sakit? Karena hidayah itu jauh. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Artinya faktor ini datang dari luar. Banyak sekali ancaman-ancaman dari luar yang ingin menghancurkan agama Islam. Tapi dengan tekad berat Allahu Akbar, Islam jaya. Kemudian, apa yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi perkembangan peradaban Islam? Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. Bangsa Arab merupakan bangsa yang berusaha bekerja keras untuk membangun peradaban Islam. Kenapa? Karena dari intelektual Islam itu sudah ada ketika Al-Quran itu turun. Dengan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, semuanya bisa. Kemudian yang kedua, banyaknya gerakan penerjemah. Kalau kita mau belajar Al-Quran, mustahil kita bisa kalau kita tidak mengetahui bahasa yang digunakan. Orang yang cerdas, bahkan
asalkan dia bisa menerjemahkan Al-Quran. Contoh, orang Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti kata Qul huwallahu ahad. Al-Quran tetap dibaca dengan bahasa Arab. Qul huwallahu ahad dengan gambar yang sudah Ibu akan berikan di dalam masing-masing kelompok. Nah, setelah kalian melakukan diskusi, silakan tugasnya itu ditulis dan disiapkan kolomnya, ya, ditulis kembali. Kemudian nanti dari masing-masing kelompok akan menjelaskan satu ke depan apa gambar sesuai dengan tertera kelompok yang sudah ada di sini. Ya, paham? Oke. Silakan kolom-kolom tersebut diisi sesuai dengan gambar yang tertera di dalam tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, dikasih waktu sebanyak 10 menit dan sekarang.
masing-masing kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan gambarnya sesuai dengan kelompoknya. 9.1 kelompok 1, 9.2 kelompok 2, 9.3 kelompok 3, 9.4 kelompok 4. Yang sudah siap, angkat tangan. Kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan kelompok 1. Yang lainnya silakan diperhatikan. Nanti hasilnya akan kita mainkan di belakang ya. Dari hasil yang telah kalian tulis pada kolom yang telah disediakan. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai gambar 1, yaitu Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang menjadi tujuan utama bagi orang beribadah haji dalam jadi pusat di kota Mekah. Masjidil Haram menjadi tempat suci bagi umat muslim karena keberadaan Ka'bah di dalamnya, yang sekaligus menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia saat beribadah. Ka'bah merupakan bangunan suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Sejarah Ka'bah lebih panjang dari sejarah Islam, menjadi pusat spiritual sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dan juga tujuan dibangunnya Ka'bah ialah sebagai simbol tujuan manusia dalam beribadah. Dalam kitab suci Al-Quran diceritakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pembangunan Ka'bah ditulis di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, yakni seperti Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97, Quran Surah Al-Baqarah ayat 127, dan Quran Surah Al-Imran ayat 96. Di sini saya akan menjelaskan salah satu surat, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu ka'batal baitul haramal qiyamal linnas was-saramal wal hajja wal qalahid. Dzalika ta'lamuna anallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, haji dan qalahid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97. Dan juga Ka'bah disebut sebagai pusat gravitasi spiritual karena seluruh jamaah haji harus memutari dengan cara tawaf, yakni memutari Ka'bah sebanyak 7 kali sambil memberikan pengakuan kebenaran ilahi, yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang sudah siap? Silakan angkat tangannya. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang komunitas muslim. Komunitas muslim merupakan salah satu wadah yang digunakan umat Islam untuk menambah ilmu agama, bertemu orang baru dari berbagai belahan dunia, dan saling mendukung di jalan kebaikan. Komunitas muslim ini adalah kelompok sosial yang terdiri dari berbagai individu beragama Islam dengan latar belakang berbeda. Meskipun demikian, seluruh anggota yang bergabung pada dasarnya mempunyai ketertarikan dan tujuan yang sama. Peran komunitas muslim: 1. Memperkenalkan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui komunitas kamu bisa melakukan syiar agama dan memperkenalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada orang lain.
Bukan mustahil kamu bisa menjadi jembatan bagi non-muslim yang tengah mencari jati diri. Sebagai seorang muslim, kamu bisa memperkenalkan ajaran Islam yang penuh kasih melalui tindakan, misalnya senyum ketika bertemu orang lain yang bernilai ibadah, mengerjakan sholat di awal waktu, membantu orang kesulitan, dan tindak kebaikan lainnya. Poin kedua, mendorong ketaatan. Sebagai seorang muslim, sangat penting memastikan bahwa kamu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih penting daripada mengikuti tradisi keluarga, identitas nasional, kesetiaan kepada suku atau mode. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana penampilan dan kekayaanmu, melainkan hati dan perbuatanmu. Poin ketiga, meningkatkan kepedulian. Anggota komunitas muslim internasional umumnya terdiri banyak suku bangsa dari berbagai kebudayaan. Meskipun demikian, Islam mengajarkan bahwa kamu harus saling membantu tanpa melihat latar belakang seseorang. Membantu seseorang dalam kesulitan sama dengan membantu diri sendiri. Ingatlah bahwa satu kebaikan akan diganti dengan kebaikan yang sama besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat, memperluas pengetahuan. Tidak hanya agama, dalam komunitas muslim kamu bisa menambah ilmu pengetahuan, bahkan kamu bisa berbagi pengalaman dengan anggota lain. Dari pengalaman tersebut, kamu bisa menambah ilmu yang mungkin bermanfaat di kemudian hari. Dan poin kelima, yaitu poin terakhir, mempererat silaturahmi. Peran komunitas selanjutnya adalah mempererat silaturahmi melalui diskusi bersama, bertemu secara langsung, atau melakukan kegiatan sosial akan menyatukan anggota dalam ikatan persaudaraan yang kuat. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silakan. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perkembangan industri. Menurut kelompok kami, gambar tersebut merupakan perkembangan industri. Di gambar itu digambarkan perkembangan teknologi komputer dan handphone, di mana gambar itu menjelaskan perkembangan dari tahun ke tahun. Revolusi industri terjadi pada tahun 1760 sampai 1830 pada abad ke-18 di Inggris, dan menjadi titik awal transportasi besar dalam cara produksi. Gambar ini dijelaskan perkembangan komputer dan handphone. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seseorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris bernama Charles Babbage. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Menurut pemerintah yang telah diprogram secara halus, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik. Seperti gambar ini, adanya perkembangan komputer dari masa ke masa. Pada gambar ini, 1. Komputer Apple I pada tahun 1976. 2. Apple Lisa pada tahun 1983. Ketiga, Apple II GS pada tahun 1986. Keempat, Imat GS pada tahun 2004, dan kelima yang sekarang. Kedua, handphone. Handphone pertama kali ditemukan pada tahun 1973 oleh seseorang yang bernama Martin Fowler dari Monterey menemukan genggaman pertama yang diperkenalkan pada publik pada tanggal 3 April 1973. Dari gambar itu terdapat perkembangan handphone. Gambar pertama yaitu gambar ini tentang handphone di abad 19 pada tahun 1890. Kedua, blaster elektronik 1937. Ketiga, perkembangan GSM 1993, teknologi generasi 2G. Keempat, handphone
Monoponi 1999, pemanfaatannya bisa SMS. Kelima, handphone BlackBerry pada tahun 2006, layanannya 3G, komersial di Indonesia. Dan yang terakhir adalah teknologi 4G atau WIF, biasanya bisa internetan dan video call. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sekarang. Jadi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan gambar 9.2 Santri Indonesia sebagai potret pengisi masa depan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sekilas. Santri adalah sebuah sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Sebagai potret pengisi masa depan, santri harus mampu mengembangkan penguasaan ilmu agama dan juga penguasaan ilmu umum dan teknologi informasi. Jika santri mampu melakukannya, maka santri akan menjadi investasi dunia dan keberhasilan dunia akan menentukan keberhasilan di akhirat. Jadi, santri di Indonesia ini sangat penting untuk mengisi masa depan di negeri kita. Sebab santri inilah mereka harus mampu memperjuangkan para pendiri Islam sebelumnya guna untuk memperjuangkan agama Islam pada masa yang akan datang. Sebab santri ini juga mereka akan menjadi para tokoh ulama, baik itu sebagai pengisi acara-acara agama di Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan sekilas terkait dengan pengisi santri Indonesia sebagai potret pengisi masa depan di Indonesia dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita sudah membuat penjelasan atau presentasi dari gambar yang sudah disiapkan. Silakan masing-masing kelompok untuk menempelkan di dinding hasil dari yang telah kalian buat. Ya, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kita pakai izin ini. Silakan hasilnya. Dibantu temannya satu. Kita letakkan dulu gambarnya yang sudah kita jadikan presentasi, ya. Silakan di bagian bawah, gambarnya cukup satu, tapi itu jawaban. Artinya di sini harus ada yang ini satu, kelompok 1 dulu, sebelah sini. Ya. Yang jelas lampu ada di atas, di atas. Dibuat 4 ya. Lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk jawaban.
Di atas sudah ditulis nama kelompoknya. Satu kawan nih. Oh. Nanti kelompoknya ada inilah hasil presentasi kerja kalian berkaitan dengan model pembelajaran basic program basic learning tadi. Semuanya kita tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, untuk berikutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ya, silakan soalnya kalian tulis di kertas ini. Soal jawabannya ditulis pada kertas ini masing-masing satu lembar, ya. Jawabannya nanti akan kita tempelkan kembali ke dinding, ya. Jadi hasil dari materi kita pada hari ini berkaitan dengan judul, yaitu faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia, ya. Satu orang satu lembar untuk lembar jawaban, ya. Pakai lembar jawaban. Pertanyaannya, adalah, perhatikan pertanyaannya. Apa sajakah faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia? Perhatikan pertanyaannya. Apa sajakah faktor-faktor peradaban Islam di dunia?
Perhatikan ya, untuk kelompok 1 artinya satu baris sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, sudah ada di situ, langsung saja ditempel. Dan tolong dirapikan dalam ini lagi sampai ke bawah. Ya. Satu orang dulu maju ke depan, nanti giliran kita akan meletakkan hasil dari pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, langsung ditempel di sini. Ya, semuanya, tapi giliran. Jangan, mulai dari sini. Di atas. Balik teguh. Langsung. Langsung. Lanjut. Ulangnya di atas ya. Lanjut. Berikutnya lanjut. Ya. Lanjut. Berikutnya. Lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2. Lainnya di atas.
kelompok 4? Balik lagi. Lanya aku bicara di bawah. Habis? Ya. Jadi soal tadi tentang faktor apa sajakah? Apa tadi pertanyaannya? Oke, ya. Ini sudah dijawab semuanya, ya. Semuanya memiliki jawaban masing-masing, sudah tertera di sini, ya. Sekarang untuk terakhir adalah kesimpulan. Untuk menjelaskan kesimpulan materi pada hari ini dipersilakan kepada Ferdiansa. Apa saja kesimpulan materi kita berkaitan dengan faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia? Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu terkait dengan peradaban agama Islam di dunia. Adapun peradaban agama Islam di dunia itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Mas Daria, itu peradaban agama Islam di dunia itu sudah tersebar melalui berbagai benua di dunia ini. Di antaranya itu ada benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan sebagainya. Kemudian tadi barusan kita sudah menjawab itu faktor-faktor peradaban agama Islam, faktor-faktor peradaban agama Islam di dunia. Mungkin dari kelompok kita itu sudah berbeda pendapat, ada yang mungkin beda. Dapat kita lihat di sini dari kelompok yang pertama itu dari perwakilan Teguh Saputra, itu jawabannya faktor internal dan juga faktor eksternal sama. Kemudian dari kelompok kami juga itu ada kemajuan intelektual dan juga kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur. Kemudian itu dari kelompok 3, itu yang pertama ada terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya, dan juga banyak gerakan penerjemahan. Serta yang terakhir itu dari kelompok 4, yang mana jawaban mereka itu diwakili saja oleh jawaban dari Dwi Hardiko, yaitu faktor internal, konsistensi dan keistimewaan umat Islam pada ajaran Islam. Mungkin itu saja kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.